Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Arianto. Saya dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perpajakan sebagai syarat untuk mengumpulkan tugas ujian tengah semester. Oke, langsung saja. Untuk judulnya adalah ulasan perpajakan Indonesia secara umum. Pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pajak. Pajak sebagai fungsi anggaran. Pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk nantinya diimbangi dengan pengeluaran negara. Selanjutnya, pajak sebagai fungsi regulasi atau pajak bisa menjadi alat untuk mengatur bidang sosial dan ekonomi. Selanjutnya di sini ada pajak sebagai fungsi distribusi. Dan yang terakhir, pajak sebagai fungsi stabilisasi. Sistem perpajakan di Indonesia. Sistem perpajakan di Indonesia memiliki 3 sistem, yaitu self-assessment system. Apa sih self-assessment system itu? Yaitu adalah wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri. Terus yang selanjutnya ada official assessment system. Penempatan oleh fiskus atau jarang digunakan. Lalu ada withholding system. Pemotongan pajak oleh pihak ketiga. Misalnya PPh 21 oleh pemberi kerja. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa sih self assessment system itu. Oke, self assessment system itu merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Dalam hal ini, kegiatan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak dilakukan oleh wajib pajak yang berperan aktif datang ke kantor pelayanan pajak atau KPP atau melalui sistem administrasi online yang sudah disiapkan pemerintah. Lalu di sini ada official assessment system. Apa sih official assessment system itu? Oke. Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang kepada fiskus, petugas pajak, sebagai pemungutan pajak. Wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya surat ketetapan pajak yang ditetapkan oleh institusi pemungutan pajak. Official Assessment System dilakukan seperti misalnya pada pelunasan pajak bumi dan bangunan atau PBB atau jenis pajak daerah lainnya. Sistem ini ditujukan kepada masyarakat selaku wajib pajak yang dinilai belum mampu untuk diberikan tanggung jawab dalam menghitung serta menetapkan pajaknya. Lalu di sini ada sistem withholding system, yaitu sistem pemungutan pajak ini pihak ketiga memiliki wewenang dalam menentukan berapa besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga, bukan wajib pajak, melainkan petugas pajak atau fiskus. Contoh dari withholding system adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi atau perusahaan terkait. Jadi para karyawan tidak perlu untuk pergi ke KPP setempat untuk membayarkan pajak tersebut. Jadi semuanya itu sudah dilakukan oleh instansi atau perusahaan terkait. Di sini ada jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat atau Ditjen Pajak. Contoh
yang dikelola yaitu PPh pajak penghasilan, PPN pajak pertambahan nilai, terus ada PPNBM. Lalu untuk pajak daerah yaitu dikelola oleh pemerintah daerah setempat. Contoh pajak kendaraan bermotor, lalu pajak hotel dan restoran, lalu ada pajak hiburan. Di sini ada selanjutnya ada struktur tarik pajak. PPh orang pribadi perhitungannya yaitu progresif 5% hingga 35%. PPh badan tarif umum 22%. PPN tarif umum 11%. Pajak final berlaku untuk UMKM dan jenis penghasilan tertentu. Selanjutnya ada reformasi perpajakan. Program digitalisasi perpajakan atau core tax system, penguatan basis data pajak, penerapan NIK sebagai NPWP, kebijakan pengampunan pajak, tax amnesty. Tantangan dan isu perpajakan. Kepatuhan wajib pajak rendah. Di sini ada tantangan dan isu perpajakan, yaitu banyak wajib pajak yang belum melaporkan atau membayar pajaknya secara benar dan tepat waktu. Basis pajak sempit, maksudnya hanya sebagian kecil penduduk Indonesia yang terdaftar dan aktif membayar pajak, sementara potensi pajak masih besar. Ekonomi informal yang besar. Yang dimaksud adalah banyak pelaku usaha yang tidak tercatat secara resmi sehingga sulit dipajaki. Lalu ada penghindaran dan pengelakan pajak. Yang dimaksud adalah praktik penghindaran pajak tax avoidance dan penggelapan pajak tax evasion. Masih marak termasuk melalui transfer pricing oleh perusahaan multinasional. Lalu ada kualitas aparat pajak dan infrastruktur teknologi. Yang dimaksud adalah masih perlu peningkatan dalam kapasitas SDM dan sistem teknologi informasi untuk mendukung administrasi perpajakan yang efisien. Selanjutnya ada ketimpangan pajak. Yang dimaksud adalah persepsi ketidakadilan dalam sistem perpajakan, terutama antara pajak orang kaya dan masyarakat umum, menimbulkan resistensi. Oke, itu adalah penjelasan yang mungkin dapat saya sampaikan. Di sini ada kesimpulan perpajakan yang mungkin akan menambah pengetahuan kita semua. Perpajakan merupakan sumber utama penerimaan negara yang penting untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Sistem perpajakan yang adil, efisien, dan transparan sangat diperlukan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan pemerataan ekonomi. Namun, tantangan seperti kepatuhan yang rendah, basis pajak yang sempit, serta penghindaran pajak harus dibenahi melalui reformasi kebijakan, penguatan pengawasan, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Berikut poin-poin yang dapat saya sampaikan terkait ulasan perpajakan yang ada di Indonesia. Jika ada banyak kekurangan dalam hal penyampaian, mohon dimaafkan kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.